Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran produktif otomotif, yaitu mengenai tentang baterai. Baterai disebut di dalam bengkel disebut biasanya yaitu dengan sebutan aki, ya, aki. Nah, ini adalah satu jenis model aki kering, karena di baterai itu ada dua jenis tipenya, yaitu aki kering dan aki basah. Dan yang saya pegang ini adalah tipe aki kering yang diperuntukkan untuk sepeda motor, ya. Aki untuk sepeda motor dan kendaraan ringan itu relatif sama apanya, sama tegangannya, yaitu sekitar 12 volt, ya. Kemudian yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang volt atau tentang tegangan. Baik, sebelumnya kita berdoa saja. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan coba untuk melihat tayangan video berikut ini. Baik, mari kita bahas tentang baterai. Baterai adalah sumber tegangan yang terdapat pada alat tertentu. Di sini saya contohkan baterai sepeda motor. Berarti dia adalah sumber tegangan pada sepeda motor. Semua arus yang ada kelistrikan pada sepeda motor tersebut melewati baterai ini, harus melewati baterai ini. Kemudian baterai terdiri dari dua terminal, ada terminal negatif dan ada terminal positif. Nah, ini terminal, kemudian ini terminal, ini tandanya, dan ini juga terminal, dan ini ada tandanya. Kemudian ini jenisnya yaitu aki kering. Kenapa disebut aki kering? Karena dia dalam perawatannya tidak memerlukan air suling atau disebutnya air aki. Nah, ini udah tertutup, berisi gel, cairan juga, tapi sini sudah tutup. Jadi ketika kita beli memang masih terbuka, kemudian diisi gel atau cairan, kemudian ditutup, dan perawatannya tidak banyak, hanya melihat kondisi apakah masih bagus atau tidak. Kalau yang aki basah atau menggunakan air aki, di sini ada 6 lubang, ya. Nah, itu perawatannya kita harus mengecek air aki tersebut, berat jenisnya dan sebagainya. Kalau yang seperti ini sudah low maintain. Kemudian yang seperti ini juga baterai. Ini biasa digunakan alat-alat yang lebih berat, ya. Maksudnya dibanding dengan alat rumah tangga yang lainnya, baterai ini lebih besar, ya, kapasitasnya. Ini biasa digunakan di senter ataupun di laptop ataupun di mesin board portable. Isinya seperti ini, jenisnya tipe 18650. Bagaimana cara mengetahui terminal positif negatifnya? Ada dua dan rata seperti ini. Nah, di sini ada seperti alur. Nah, ada alur seperti ini adalah positif, dan yang ini berarti negatif, atau ini plus, ini minus. Kemudian ini avometer, ya, avometer. Nah, ini terdiri dari A, kemudian ada V, dan di sini ada simbol ohm, ya, seperti itu. Nah, bisa lebih dekat lagi. Nah, di sini ada 10 ampere. Ini sampai ke atas yang warna hijau ini adalah untuk mengukur A atau tegangan. Apa?
arus. Nah, arus ampere. Ini ada mikro, ini mili, kemudian ini 10 ampere, seperti itu. Kemudian yang di sini adalah volt, ya, itu ada volt untuk tegangan arus bolak-balik atau AC. Yang di sebelah sini adalah arus DC, tegangan arus DC. Kemudian yang di sini adalah ohm untuk mengukur kabel atau kabel busi, maka diarahkan di sini. Kemudian ini adalah selektor. Selektor ini gunanya untuk menseleksi. Nah, kebetulan ini AV-nya digital, maka kalau kita putar sini langsung di sana keluar angka. Nah, seperti ini. Di sini off. Pastikan ketika selesai menggunakan alat ini, maka selektor kembali dalam posisi off. Kemudian di sini dilengkapi oleh 2 kabel probe, yaitu ada yang satu warna hitam dan satu lagi warna merah. Dianalogikan ke arus DC. Yang sini yang hitam adalah negatif dan yang merah adalah positif. Nggak bisa dirubah-rubah, ya. Kalau misalkan arus AC tidak masalah, bolak-balik, ya, istilahnya stop kontaknya mau ke kiri atau di kanan tidak terlalu masalah. Tapi kalau di arus DC itu sangat masalah, ya. Apa yang terjadi ketika salah dalam pemasangan? Yang terjadi ya bisa saja terjadi konslet atau sikring putus dan lain sebagainya. Ataupun kalau mengukur dengan alat ini yang rusak atau terbakar, bisa seperti itu. Kemudian kita praktekkan saja. Ini ada 2 kabel hitam dan merah. Kemudian selektornya, oh ya, kita harus tahu dulu ini berapa volt, ya. Apakah ada tulisan volt di sini? Kita cek terlebih dahulu. Di sini tidak ada. Tidak ada huruf volt. Adanya ampere, ada pengisian normal dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui, baterai yang digunakan pada motor ataupun mobil, yaitu, nah ini ada ini, jangan dibuka baterai ini, diisi elektrolit. Jika tekanan terbuka di bawah 12,5 volt, baterai ini perlu di strum kembali. Nah, jadi standarnya ini mereknya kebetulan GS, standarnya yaitu 12,4 volt, ya, 12,4 volt, 12,4 volt. Dilanjutkan tadi baterai sepeda motor ataupun mobil, dia sudah sekarang semuanya rata-rata sudah di 12 volt semuanya, ya. Motor ataupun mobil standarnya 12 volt, harus lebih dari 12 volt. Tetapi tidak boleh juga tegangannya itu melebihi standar. Standarnya berapa? 12 sampai 14,5 volt. Ya, kita coba praktekkan saja. Nah, di sebelah sini adalah negatif dan sebelah sini positif. Negatif nanti di baterai warna apa, kabel warna hitam. Kemudian yang positif nanti di kabel warna merah. Sebelumnya ini saya arahkan dulu, harus lebih besar dari
yang tertera tadi dalam baterai ini tadi 12,4, harus lebih besar. Nah di sini yang lebih besar ini ada 2 volt, kemudian 20 volt, ada 200 volt, ada 600 volt. Nah lebih besar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak sampai 200. Di sini ada 20, maka kita selektornya ini di 20. Kemudian yang kita lakukan adalah di terminal, apakah ini akan menyetrum? Tidak. Nih tangan saya langsung 2 di sini, tidak akan menyetrum. Tapi kalau logam dia akan menyetrum. Kemudian ini negatif tadi di sini, kemudian positifnya di sini. Kita lihat. Nah, di situ ada tertera 10,5 volt. Artinya baterai ini sudah kurang dari standar, bisa saja rusak dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian saya contohkan lagi untuk baterai yang kecil. Tadi positifnya itu ada coakan. Nah seperti ini ada alur. Nah berarti yang di bawah adalah negatif. Ini bisa kelihatan nggak? Ya ini negatif. Kita ukur saja, kita lihat. Nah itu ada angkanya 0,9. Nah ini kan jenisnya kecil, coba kita arahkan ke, oh ini terlalu kecil, kedua terlalu kecil. Ini aja berapa? Oh ini 3,51 volt, berarti baterai ini adalah 3,51 volt. Yang satu lagi nah ini kok 3,96 volt, artinya baterai ini masih bagus. Standarnya 3,7. Untuk baterai seperti ini standarnya itu 3,7, ini 3,9 masih bagus. 3,6 sampai 4,0 biasanya masih bagus untuk baterai seperti ini. Apakah dibalik bisa? Tidak bisa ya, kalau dibalik bisa merusak alat. Sekali lagi, kalau terbalik posisinya, yang merah ada di negatif, yang hitam ada di positif, ya bisa merusak alat, maka tidak boleh seperti itu. Baik, setelah mempelajari tentang aki dan avometer, mungkin ada pertanyaan, bisa sekali lagi bisa kirim ke WhatsApp ataupun ke Telegram saya. Kemudian kita akan jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda lagi. Dan avometer ini saya ulangi lagi, digunakan nanti oleh kalian sampai kelas 3, kelas 12 SMK pun masih dipakai, apalagi pada saat uji kom. Harus mengerti semua permasalahan yang ada dalam kelistrikan kendaraan, baik sepeda motor ataupun kendaraan ringan, mobil. Nah ini semua dipakai, ada baterai dan ada avometer. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, saya akhiri, wassalam.